faktor fisik, faktor kondisi jenis penyakitnya, faktor dari riwayat kepribadiannya, kita bilang personal historinya, pekerjaannya zaman dulu, gimana kalau dia mengalami stres, bagaimana kalau dia kegiatan sehari-harinya dulu, apa pekerjaannya, apa rutinitasnya, apa hobinya, itu tetap akan berdampak pada gejala yang muncul apabila seseorang itu mengalami demensia. Atau juga bisa dari masalah psikologisnya tadi saya bilang. Nah, kalau dia ada memang sudah disertai dengan gangguan psikologis sebelumnya, misalnya memang sudah ada gangguan kecemasan, sudah ada gangguan depresi, itu akan lebih memperberat atau mempercepat gangguan perilaku dan psikologis ini muncul pada orang dengan demensia. Dan juga yang pasti yang sangat penting adalah lingkungannya. Mengapa lingkungan itu sangat penting? Karena orang demensia itu sebenarnya sudah dependen pada lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya tidak aktif mengajak pasien untuk berkegiatan, otomatis gangguan demensianya akan menjadi lebih cepat berat. Makanya kalau mau menangani orang demensia ini, 5 faktor ini nggak bisa satu-satu, jadi harus komprehensif. Jadi kita harus juga melihat kebutuhan fisiknya, misalnya kalau dia kesakitan juga nggak bisa. Kalau dia mengalami infeksi juga nggak bisa. Kalau dia mengalami sembelit juga akan tetap bermasalah, akan menjadi rewel. Atau juga jenisnya, tadi saya bilang demensia itu sangat banyak jenisnya. Jadi kalau jenisnya yang pada gangguan lebih banyak kepada gangguan perilaku, misalnya frontotemporal, itu akan sulit untuk diarahkan. Dia punya obsesif akan menjadi banyak gangguan inhibisi, kita bilang. Jadi orang-orang mungkin sering melihatnya kok jadi nggak tahu malu gitu. Jadi kalau misalnya dia mau, ya dia ambil aja. Nah itu kadang-kadang lingkungan bisa saja kan, bisa saja merijek. Nah kalau lingkungannya baik, lingkungan itu akan mensupport, akan membuat senyaman mungkin si dimensianya, gangguan ini akan menjadi lebih baik. Oke? Nah ini tadi saya bilang, kenapa intervensi dari gejala ini harus komprehensif. Dan ini diperlukan sekali kita deskripsikan. Kadang-kadang keluarga hanya tahu ada ujungnya, marah-marah dok gitu misalnya. Padahal itu sebenarnya kalau kita jabarkan ke belakang, kita harus seperti mengurus dulu bayi deh. Mungkin bisa kita bayangkan seorang bayi yang nggak bisa apa-apa, dia hanya akan bisa menangis. Nah, seorang ibu yang baik adalah ibu yang tahu ini nangis karena mengompol, ini nangis karena lapar. Nah, kita harapkan keluarga ataupun yang merawat pasien demensi juga seperti itu. Apabila ada sesuatu harus kita rasakan. Kira-kira sebenarnya atau kita namakan dianalisa gitu. Kira-kira pencetusnya apa sih? Apa pasien ini kelaparan, atau pasien ini kepanasan, atau pasien ini merasa walaupun siang dia merasa lagi malam sehingga dia inginnya pergi, inginnya jalan-jalan. Itu juga bisa membuat kita kenapa sih ini? Oh ya ternyata film. Saya selalu mengatakan bahwa orang demensia itu memorinya sudah seperti film. Jadi filmnya terpotong-potong. Jadi bukan kalau kita nonton drama atau tontonan itu satu kesatuan, tidak. Jadi pada orang demensia kalau dia lagi nontonnya sepotong kesedihan, dia akan mengingat itu sedang terjadi dan akan seluruh psikologisnya, seluruh perilakunya akan terganggu. Nah ini mengapa saya bilang intervensi harus diketahui banget sama keluarga. Karena saya tahu yang lebih ngerti, yang lebih tahu adalah keluarga. Ya kami terapis ataupun caregiver hanya bisa melihat. Jadi kayaknya lagi sedih. Dan biasanya keluarga yang tahu. Atau mungkin ada kebiasaan yang hari ini tidak dilakukan sehingga dia tampak murung. Jadi terapinya sangat komprehensif. Jadi kita harus evaluasi dan juga kita nggak boleh kayak gampang putus asa. Kita harus cerdas atau kita harus banyak cara. Mungkin kita anggap sebagai try and error ya. Tapi lama-lama kita akan tahu, oh iya ya ternyata misalnya ayah saya tuh ternyata kayak gini, atau ibu saya ini ternyata lucu ya, kalau dia mengingat lagu ini dia bisa ketawa yang cukup yang seperti anak-anak gitu sampai terkekeh-kekeh yang kita lihat sebenarnya
itu menjadi menyenangkan, bisa membuat suasana perawatannya menjadi lebih seru, atau kita jadi juga menikmati merawatnya, karena kadang-kadang kalau setiap hari melihat orang tua kita yang mengalami demensia murung, kita pun kadang-kadang juga terbawa dengan suasana perasaan orang tua kita itu.